بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah malaikat maut mencabut nyawa iblis laknatullah alaih. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya, seluruh penghuni langit dan bumi merasa tercekam, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, gunung-gunung akan hancur berserakan, langit berguncang keras, bumi bergoyang-goyang bak perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Setiap wanita hamil akan keguguran, setiap wanita yang tengah menyusui akan lalai terhadap anak yang sedang disusuinya. Anak-anak kecil tiba-tiba akan berubah menjadi tua dan beruban, dan setan-setan pun merasakan kebingungan yang luar biasa. Sementara itu bintang-bintang di langit akan berterbangan dan saling bertabrakan. Matahari digerhanakan, dan langit yang berada di atas penghuni bumi pun dilipat-lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal itu di dalam Al-Quran. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Menurut sebuah riwayat, kejadian itu akan berlangsung selama 40 hari. Selama itu, manusia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiupan pertama yang mencekam itu berakhir, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan tiupan yang lebih dahsyat untuk mematikan semua makhluk. Untuk kedua kalinya, malaikat Israfil pun meniup sangkakala. Setelah itu ia berseru, "Wahai seluruh ruh, keluarlah kalian dari jasad-jasad kalian." Dengan tiupan itu, seluruh penghuni langit dan bumi terkejut dan kemudian mati, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Berkaitan dengan penafsiran kalimat mereka yang dikehendaki Allah, ada yang mengatakan kelak akan tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel, dan 8 malaikat pemikul aras. Setelah tiupan kedua ini, dunia menjadi sepi dan tak berpenghuni. Setelah itu, Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah menciptakan untukmu para malaikat pembantu yang jumlahnya menyamai jumlah seluruh makhluk, dari yang pertama sampai yang terakhir hidup.
aku juga telah menganugerahkan kepadamu suatu kekuatan yang menyamai kekuatan seluruh penghuni langit dan bumi. Hari ini aku akan menyematkan pakaian kemurkaan ke tubuhmu. Datanglah kepada iblis yang terlaknat itu dengan membawa kemurkaan dan cemetiku. Buatlah ia merasakan kematian. Bebankan kepadanya rasa kematian seluruh makhluk hidup, semua jin dan manusia, dari yang pertama hingga terakhir mati, secara berlipat ganda. Ajaklah 70.000 malaikat Zabaniyah, yang setiap dari mereka akan membawa satu rantai dari neraka Lazo. Malaikat maut pun segera melaksanakan titah tersebut. Ia menyerukan kepada satu malaikat untuk membuka seluruh pintu neraka. Setelah itu ia menjumpai iblis dalam wujud yang apabila seluruh penghuni 7 langit dan 7 bumi melihatnya, niscaya mereka semua akan langsung mati. Begitu bertemu iblis, malaikat maut langsung membentaknya dengan bentakan yang sangat keras. Iblis pun amat sangat terkejut hingga merintih kesakitan. Konon suara rintihannya itu sekiranya terdengar oleh penghuni langit dan bumi, niscaya mereka semua akan terkejut ketakutan. Malaikat maut berkata kepada iblis, "Wahai makhluk yang sangat kotor, hari ini aku benar-benar akan membuatmu merasakan sakitnya kematian. Berapa banyak umur yang telah engkau nikmati? Berapa abad engkau telah berbuat sesat dan menyesatkan?" Karena ketakutan, iblis pun berlari ke arah timur. Namun, malaikat maut telah berada di sana. Kemudian iblis berlari ke arah barat, tapi malaikat maut juga telah berada di sana. Iblis terus mencoba lari, dan malaikat maut hingga mereka berada di tengah-tengah dunia. Iblis terus mencoba berlari dari malaikat maut hingga berada di tengah-tengah dunia, berdiri tepat di atas makam Nabi Adam alaihissalam. Ia pun berkata, "Wahai Adam, karena dirimulah aku menjadi makhluk terkutuk, terlaknat, dan terusir dari surga." Kemudian ia berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, dengan gelas apa engkau akan memberiku seteguk minuman? Dan dengan siksaan seperti apa engkau akan mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Aku akan memberimu seteguk minuman dengan gelas dari neraka Lazo dan neraka Sa'ir." Iblis masih mencoba lari menghindar, akan tetapi berkali-kali tersungkur ke tanah karena kelelahan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pertama kali ia diturunkan ke bumi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, malaikat Zabaniyah telah menanti kedatangannya dengan beberapa tombak yang terhunus. Lalu malaikat Zabaniyah menangkap dan menikamnya dengan tombak berkali-kali, hingga ia merasakan nazak dan sakaratul maut yang amat sangat mengerikan, sampai Allah menghendaki menghentikannya. Na'udzubillah. Sahabat, demikianlah kisah Islami tentang malaikat maut yang mencabut nyawa iblis laknatullah alaih. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.